Halo guys, and welcome back to my channel. Di video kali ini gue bakalan kasih tutorial Photoshop atau tutorial mengenai seputar teknologi lah. Dan hari ini gue gak bakalan mainin game. Dan sorry banget, kemarin-kemarin itu gue jarang banget bikin video dan jarang upload. Ya pastilah, jarang upload, jarang bikin video, jarang upload. Habis itu berapa hari ya, itu berapa minggu, itu udah lumayan lama sih ya, karena ada beberapa hal yang harus gua urusin, ada beberapa hal, dan btw juga gua juga ada beberapa something, so nanti kalian tahu sendiri lah. Dan hal itu juga bakalan gue bikin konten, dan itu masih rahasia, nanti aja ya. Dan hari ini baru sempat bikin konten, dan ini konten udah banyak sih di YouTube sana. Tutorial Photoshop. Ya, kalau kalian search keywordnya tutorial Photoshop di YouTube bakalan banyak banget muncul. Dan mungkin video ini gak bakalan jadi top atau di list yang atas sih. Mungkin di paling bawah-bawah, dan kalian yang nemuin video ini. Ya, kalau nggak di kalian muncul di beranda kalian ataupun di halaman YouTube gua. Dan alasan gua kenapa bikin konten ini karena walaupun udah banyak channel atau udah banyak video tentang tutorial Photoshop, cuman di sini gua akan lebih eksklusif. Eksklusifnya itu gua bakalan sharing, gua bakalan share tutorialnya yang cara gua pakai Photoshop. Kalau tutorial dasarnya itu kan udah ada lah di channel-channel yang lain. Kalau di sini gua eksklusifnya itu cara gua pakai Photoshop, atau gimana gua ngedit pakai Photoshop. Kan cara masing-masing orang itu kan beda ya. Jadi kalau kalian mau pakai referensi punya gua, cara-caranya gua boleh. Kalau kalian mau combine cara pakai Photoshop atau tutorial Photoshop dari gua dan kreator yang lain juga bisa. Tapi seperti biasa, kalau kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merah yang ada di bawah dan juga aktifkan loncengnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke video tutorialnya. Nah, tutorial ini bakalan gua pisah jadi 4 part. Gua potong 4 part. Part pertama ini gua bakalan kasih dasar-dasarnya aja lah, tools yang ada di Photoshop ini dan sebagainya, hal yang terlihat yang dasar ya, paling dasar. Sebenarnya gue pengen langsung ke intinya, ke tutorialnya atau ke caranya, cuman kayaknya gak enak deh misalkan kita ujung-ujung langsung ke cara misalkan edit ini, kayak edit biar fotonya itu kayak gini, kan gak enak ya. Jadi udahlah, kita bikin tutorialnya dari awal aja sih, gak apa-apa. Tambah-tambah buat ini juga sih, buat nambah-nambah biar kontennya tambah banyak. Cuman ini durasinya sedikit kok, yang lama bacotan gua aja. Oke, kita seperti biasa di sini itu biasalah tampilan awalnya Photoshop, dan ini kalian bisa berubah ke mode thumbnail sama yang list view. btw ini Photoshop CC 2018 ya. Dan di sini ada foto gua, jangan. Dan oke, kita langsung aja. Kita kalau misalkan mau bikin file baru, kita tinggal klik create new. Di sini ada tab foto, print, ilustrasi, web, mobile, sama film. Terserah kalian mau bikin yang gimana. Dan di sini gue bakalan bikin yang ilustrasi aja lah ya. Nah guys, yang foto aja dah, default aja, yang default. Oke. Seperti ini tampilan Photoshop CC 2018. Sebenarnya hampir sama sih, Photoshop CS3 sampai CC 2021. Cuman beberapa fiturnya aja yang mungkin beda. Cuman tampilannya sama kayak gini.
yang namanya Photoshop ya kayak gini. Habis itu di sini kalian bisa lihat kalau di sebelah kiri ini tuh ada toolbox atau beberapa tool yang bisa kalian gunakan di Photoshop. Dan sebelah kanan ini sebenarnya ini optional ya, tergantung kalian mau ngaturnya gimana. Cuman berhubung workspace-nya itu essential atau defaultnya kayak gini, ya udah. Di sini ada tab Learn, Libraries, Adjustment, dan di bawahnya ada Layer, Channel Path. Dan ya di sini ada History, ada Properties. Oh ya, BTW kalau bagi kalian yang baru main Photoshop itu, kalau di Photoshop kalau kalian pakai Ando atau Ctrl Set itu cuman dikasih dua history. Kalau kalian mau Ando lebih belakang lagi, pakainya ini nih, di history ini. Kalian tinggal klik aja tuh. Ya pertama awal-awal juga gue bingung, kenapa ini Photoshop cuman bisa Ando 2 kali ya? Kalau Illustrator aja bisa berkali-kali. Oh, ternyata Andonya dipindah di sini, coy. Jadi Andonya itu kalau Ctrl Z-nya itu cuma 2 kali aja. Jadi kalian jangan kaget ya kalau misalkan kalian Ando malah cuma 2 kali doang. Nih contohnya ya, gue bikin 4. Nih misalkan ya, 1 tuh, cuma 1 kali ding, cuma 1 kali doang. Jadi kalau kalian mau Ando lebih belakang lagi, harus klik ini history tool ke brush tool. Nah kayak gini kayak gitu. Terus di toolbox ini sebenarnya toolsnya itu banyak ya, banyak banget, dan gak bakalan gue jelasin satu-satu, bakalan gue jelasin yang penting-penting aja. Yang 4 tools ini bisa kalian lihat, ini merupakan tool selections, dan ini masing-masing fungsinya. Kalau ini selection buat yang persegi panjang, persegi, ini lingkaran, ini garis dan sebagainya. Kalau yang ini selectionnya itu bebas, pakainya lasso tool. Misalkan kalian mau selection kayak gini bisa. Terus itu kalau ini itu quick selections, ini biasanya kalau dipakai di foto-foto atau di objek-objek yang agak sedikit susah, itu pakainya quick selections biar seleksinya itu lebih gampang, selectionnya lebih gampang. Oke, di bawahnya itu ada crop tool ya. Crop kalau udah tau lah, buat crop. Habis itu ini ada eyedropper buat ngambil warna dari objek. Ada healing brush itu misalkan buat hilangin pori-pori di muka, di wajah kayak gitu. Kalau ini ada brush tool ya, biasa buat brush. Ini ada clone stem buat stem, itu kayak semacam stems, kayak stem, iya gitu loh. Jadi itu semacam ini nih, paints with pixel from another part to the image. Oh, berarti kayak di cloning. Misalkan kita ada gambar ya di sini, sorry bentar. Terus kita pakai clone stem, jadi yang sebelah sini misalkan kita clone, otomatis kalau kita pakai brush itu lagi itu bakalan ke cloning, semacam stem kayak gitu. Di sini juga kalau kalian ini ada tutorialnya kayak gitu tuh, paint with pixel from another part to the image kayak gitu. Di sini ini art history brush tool buat history ya, semacam undo kayak gitu, cuman di sini khusus untuk brush. Terus ini erase ya untuk menghapus. Terus ini gradient buat kasih gradasi. Habis itu ini smudge tool. Smudge itu untuk semacam gabungin kayak gitu loh, smudge. Jadi itu kalau kalian lihat misalkan kayak misalkan foto orang itu bisa dibikin semacam kayak vektor, itu pakainya smudge tool. Emang agak sedikit ini sih, bukan ribet sih ya, harus telaten, istilahnya telaten lah, harus perlahan, harus bikinnya harus presisi. Itu pakainya smudge tool biar hasilnya bagus. Nah,
Selanjutnya itu Dodge Tool. Dodge Tool itu ini terserah ya, bisa kalian pilih range-nya. Dodge Tool itu buat gelap atau gelap terangin bagian. Kalau misalkan kita milih bagian shadow, otomatis kita bisa atur bagian shadownya itu bisa kita gelapin atau kita terangin. Ini tergantung exposure yang kita mau. Kalau midtone sama juga, itu bagian midtones-nya. Kalau highlight berarti bagian highlightnya. Habis itu ada pen atau path. Ini ya buat bikin path. Oke, habis itu ada text ya, buat bikin teks. Habis itu ada path selection, ini buat kursor buat ngatur path. Habis itu ada rectangle tool, dan ini ada shape, macam-macam shape. Ini ya tangan buat mindahin ini, buat gantiin view, bukan sih, maksudnya itu buat ganti view. Misalkan kita mau 200 nih, buat narik kayak gitu, buat pindah. Habis itu ada zoom, ya buat zoom, bukan zoom video, bukan, ini buat zoom in zoom out. Oke, kalau di bagian kanan itu ada layer itu ya, layer semacam, kalau diibaratkan itu semacam kertas lah ya. Layer 1, layer 2, layer 3. Ini buat misalkan kalian bisa bikin layer baru lagi nih, klik sini nih yang create new layer di sebelah bawah. Kalau mau hapus tinggal klik yang icon tong sampah. Oke. Dan sini ada settingannya. Ini ada settingan apa sih namanya ini, opacity-nya. Iya, opacity-nya. Bisa bikin darken, multiply, overlay, screen dan sebagainya. Nanti ini bakalan berguna banget di manipulasi image atau image manipulations nanti di next part ya. Ini opacity-nya, bukan opacity, ini apa ya, layer blending, bukan opacity, sorry salah, layer blending, berarti itu penggabungannya layer sama di bawahnya. Kalau ini baru opacity, terus ini fill, bedanya. Terus di atas ini menu-menunya, dan di sini filter efeknya itu wah banyak sih, itu terserah kalian mau pakainya itu gimana, nggak bisa dijelasin satu-satu juga tuh ya. Dari sekian banyak efek dan sebagian banyak fungsi yang ada di Photoshop itu cuman dipakai beberapa doang ya, karena saking banyaknya bingung. Di sini juga ada nih sebagian kecil di sini, ini cuman yang bagian essential di sini cuman bagian essential buat editing foto. Udah, oke, cukup untuk tutorial basic mengenai Photoshop, dan di next part kita bakalan coba edit foto secara sederhana lah, basic editing foto. Dan kita bakalan ketemu lagi di next video. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye.